Di tengah dominasi musik pop Melayu dan balada di medio 90-an, muncul sebuah kekuatan besar dari tanah Cimahi yang mengguncang panggung musik nasional. Berawal dari grup panggung bernama Jamrock, evolusi mereka menjadi Jamrud, bukan sekadar pergantian nama, melainkan lahirnya legenda heavy metal dan hard rock paling sukses dalam sejarah industri musik Indonesia. Inilah perjalanan Aziz MS, Krisyanto, dan kawan-kawan dalam menaklukkan jutaan telinga lewat lirik yang jujur, nakal, dan abadi. Jamrud berawal dari sebuah band bernama Jamrock yang dibentuk pada 19 Januari 1984. Formasi awal Jamrock terdiri dari Aziz Mangasi Siagian, gitar utama, Ricky Teddy, bass, lahir 24 Oktober 1968, Ari Suwigno, keyboard, Yudi, gitar kedua, Robi, vokal utama, dan Budi Haryono, drum, yang kemudian dikenal sebagai mantan drummer Gigi. Dengan formasi ini, Jamrock sempat mengikuti festival rock se-Indonesia pertama tahun 1984 yang digagas oleh Lok Jelebor, di mana Budi Haryono berhasil meraih penghargaan The Best Drummer. Namun pada Desember 1986, Yudi, Robi, dan Budi Haryono memutuskan keluar dari Jamrock. Memasuki pertengahan 1987, Jamrock melanjutkan perjalanan dengan personel tersisa Aziz, Ricky, dan Ari. Tak lama kemudian, mereka merekrut Agus Aziz, drum, untuk menggantikan Budi, serta Untung Widjanarko sebagai vokalis utama sekaligus gitaris kedua menggantikan Robi dan Yudi. Formasi baru ini membuat Jamrock aktif tampil dari panggung ke panggung dengan membawakan lagu-lagu rock barat. Pada tahun 1989, Ari Suwigno mengundurkan diri sehingga Jamrock kembali mengalami perubahan formasi. Band ini kemudian beranggotakan Aziz, Ricky, Agus Aziz, dan Opi sebagai vokalis sekaligus gitar ritme. Dengan formasi tersebut, Jamrock merilis album kompilasi New Super Kid 1990 yang memuat lagu Langkah Pasti dan Sesat, lalu berlanjut tampil di album kompilasi Indonesia Rock Metal 1991. Tahun 1991, Jamrock kembali diterpa masalah internal ketika Opi dan Agus Aziz keluar. Meski demikian, Aziz dan Ricky tetap mempertahankan Jamrock. Mereka kemudian mengajak Denny Barnas bergabung sebagai drummer. Pada 1992, Jamrock mencari vokalis baru dan akhirnya memilih Anto Krisyanto, mantan gitaris band Metal Peace, untuk menggantikan Opi. Setahun kemudian, pada 1993, Jamrock menambah satu gitaris atas rekomendasi Denny Barnas, yakni Fitrah Alamsyah. 14 September 1972, 13 Agustus 1999. Formasi saat itu terdiri dari Aziz, Ricky, Krisyanto, Denny Barnas, dan Fitrah Alamsyah. Namun di awal 1994, Denny Barnas kembali keluar dan merekomendasikan Sandy Handoko, mantan muridnya, sebagai drummer pengganti. Jamrock dikenal sebagai band rock yang cukup disegani di wilayah Bandung. Popularitas mereka meningkat pesat sejak bergabungnya Krisyanto, Fitrah, dan Sandy. Krisyanto bahkan pernah meraih predikat vokalis rock terbaik versi Festival Rock se-Bandung. Di bawah bimbingan Lok Jelebur, Jamrud berkembang pesat secara musikal maupun penampilan. Album Nekat 1995 terjual sekitar 150.000 kopi, disusul album Putri 1997 dengan penjualan mencapai 300.000 kopi, serta Terima Kasih 1998 yang juga meraih kesuksesan besar. Pada Mei 1995, Jamrock resmi diterima oleh label Logis Records, milik Lok Jelebur,
Hubungan mereka sebenarnya sudah terjalin sejak keikutsertaan Jamrock di festival tahun 1984. Proses rekaman dilakukan di studio Triple M dari Juni hingga Agustus 1995. Pada 25 Oktober 1995, Lok-Jelebur mengganti nama Jamrock menjadi Jamrud. Meski sempat ragu karena nama Jamrock sudah dikenal luas, para personel akhirnya menyetujui perubahan tersebut. Album perdana Jamrud, Nekad, dirilis pada 15 Desember 1995. Namun, kesuksesan tersebut diwarnai tragedi. Pada 13 Agustus 1999, Fitrah Alamsyah meninggal dunia akibat overdosis obat-obatan terlarang. Setahun kemudian, Sandy Handoko juga meninggal pada 2 Oktober 2000. Posisi Sandy digantikan oleh Suherman Husin, sementara posisi gitaris kedua tidak diisi secara permanen dan hanya dibantu additional guitarist. Sejak saat itu, Jamrud berjalan dengan formasi 4 personel. Puncak kesuksesan Jamrud diraih melalui album Ningrat 2000, yang terjual hingga 2 juta kopi dan menghasilkan banyak lagu hits seperti Surti Tejo, Ningrat, Kabari Aku, Asal British, dan Pelangi di Matamu. Album ini mengantarkan Jamrud meraih 5 penghargaan AMI Award 2000. Kesuksesan tersebut berlanjut dengan album Sydney 090, 102, 2002 yang direkam di Studio 301, Sydney, Australia, dan terjual lebih dari 1,4 juta kopi. Lagu-lagu seperti Waktuku Mandi, Naksir Abis, dan Selamat Ulang Tahun semakin mengukuhkan nama Jamrud. Pada 2008, Krisyanto memutuskan keluar dari Jamrud. Aziz mengungkapkan bahwa alasan utama keluarnya Krisyanto adalah menurunnya penjualan album. Jamrud kemudian merekrut Donal, vokal, Denny Rashman, drum, dan Mokamat Irwan, gitar. Dengan formasi ini, Jamrud merilis album New Performance 2009. Perubahan konsep musik Jamrud menuai pro dan kontra di kalangan penggemar. Namun menurut Lok-Jelebur, Jamrud telah mencapai puncak karirnya pada periode 1995 sampai 2006 sebagai band rock paling sukses di Indonesia. Pada September 2011, Krisyanto resmi kembali ke Jamrud. Album Bumi dan Langit Menangis kemudian dirilis ulang dengan judul Energi Plus dari Bumi dan Langit. Donal sendiri mengundurkan diri pada Maret 2012. Selanjutnya, Jamrud merilis album Saatnya Menang 2012 dan aktif melakukan berbagai kegiatan, termasuk tur bersama Skid Row pada 2013. Pada 2015, Jamrud merencanakan album akustikan dengan konsep musik yang lebih sederhana. Setelah 21 tahun bernaung di bawah Lok-Jelebur, Jamrud akhirnya keluar dari manajemen tersebut. Mereka merilis ulang album 80-an dengan judul God Gave Rock and Roll to Me 2021 dan menggelar konser Jamrud PE 25 PECTIVE pada November 2021, menandai babak baru perjalanan Jamrud bersama manajemen SRN Entertainment. Pada akhirnya, Jamrud bukan sekadar deretan angka penjualan jutaan kopi atau piala penghargaan. Mereka adalah suara dari realitas sosial yang dibalut dengan distorsi gitar dan kejujuran lirik. Meski zaman berganti dan tren musik terus berputar, dentum bass, Ricky Teddy, dan suara serak Krisyanto akan selalu memiliki tempat spesial di hati para jammers. Jamrud telah membuktikan bahwa untuk menjadi abadi, sebuah band tidak hanya butuh skill, tapi juga karakter yang tak tergantikan. Rock and roll tidak akan pernah mati selama semangat Jamrud masih menggelegar di atas panggung.